Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk hari ini tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan besok tanggal 21 Januari 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas analisa saham harian, ada totalnya ada 16 saham. Ini bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Jadi pada waktu saya buat itu masih sesi 1 break ya. Jam sekarang masih jam 1 lebih 04 waktu Indonesia bagian barat. Kenapa saya bahas waktu break? Karena kalau saya bahas sekarang, saya langsung nanti setelah selesai langsung saya upload ke YouTube ya. Jadi Anda bisa nonton dan ada keputusan kalau misalnya berminat ya, sesuai dengan apa yang sudah saya bahas. Kalau masih bagus, ketika sebelum tutup Anda bisa buy ya. Mudah-mudahan lancar sampai dengan besok minimal ya. Atau beberapa hari kemudian sampai minggu depan atau bahkan sampai bulan depan ya, kalau dia masih uptrend masih bagus ya, seperti itu ya. Jadi saya bahas langsung mengenai Arto. Jadi Arto ini mungkin jangan bosan-bosan ya, sedang sering saya bahas ya, bukan berarti saya pom-pom gitu ya, atau mungkin yang berpendapat oh Pak Sunar bosan, Pak Sunar sudah dibahas kalau dibahas lagi ya. Jadi ini dibahas lagi karena memang uptrendnya masih bagus pertama ya. Jadi kedua, kalau misalnya mau buy ini kan saya kan sudah sebutkan kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 19.050, kalau mau buy yang belum punya boleh buy ya. Buy-nya bertahap aja. Target price berikutnya di 19.500 dan 20.000 di sini ya, sudah saya gambarkan ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 19.500 kan hari ini hanya di 19.500 ya. Jadi kalau naik lagi ya kita boleh tambah lagi atau buy bagi yang belum punya, yang berani tipe yang buy high sell higher ya. Jadi belinya di atas tapi kita jualnya di harga yang lebih tinggi lagi karena uptrendnya masih cukup bagus, makanya kita boleh ya. Tapi jangan terlalu banyak. Ini garis-garisnya sudah saya bantu ya. Jadi kalau naik ke atas 20.000 mau tambah lagi silakan, target price-nya di 21.000 ya. Apakah target price 21.000 berarti bakalan koreksi? Belum tentu ya. Jadi target price itu adalah semacam istilahnya semacam resistennya seperti itu ya. Jadi ini masih dalam perjalanan. Kalau mau buy on weakness nggak berani buy sekarang ya tunggu aja di area 16.875 ya. Artinya kalau dia koreksi sampai dengan turun ke 16.875, kalau dia berhasil rebound naik ke atas 17.375, silakan buy, naik ke atas 17.800 tambah lagi ya. Average up naik ke atas 18.225 tambah lagi dan seterusnya. Karena ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi kalau kita tarik garis support retrend line-nya di sini ya. Ini masih belum turun di bawahnya ya. Jadi sejauh ini masih bagus. Jangan takut ketinggian, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau nggak berani tunggu buy on weakness di area yang sudah saya gambarkan ya, 16.875. Belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul. Kalau belum ya berarti jangan beli dulu karena dia masih koreksi. Saya nggak bilang bakalan koreksi ke bawah, enggak ya. Saya doakan supaya naik ya. Jadi jangan salah paham. Ini masih bisa terus naik ya, masih mungkin peluangnya ya. Jadi Pak Sunar, Arto itu kan sudah terlalu mahal seperti itu ya. Kan sentimennya bank digital bagus lah seperti itu. Apalagi dia ada kerjasama dengan beberapa pihak yang lumayan gitu ya. Jadi sejauh ini memang Arto masih istilahnya demand-nya masih kuat ya. Jadi kita fokusnya di pergerakan harganya, pasang trading stop dan stop loss ya seperti itu ya. Jadi support resisten itu penting banget ya. Ada yang beberapa komen sebelumnya dia bilang, Mas Sunar kok nggak bahas mengenai brokermologi, broker apa yang buy atau akumulasi. Sebenarnya saya lebih sukanya ke fokus pergerakan harganya. Jadi kalau ada broker yang akumulasi, belinya banyak, tapi kalau harganya nggak naik-naik, nggak breakout ke resisten terdekatnya ya percuma ya seperti itu ya. Atau yang ada yang akumulasi banyak tapi harganya turun-turun terus ya percuma ya seperti itu ya. Jadi fokus saya di pergerakan harganya ya. Kalau dia naik lagi breakout ke atas ya kita tambah lagi atau average up. Jadi trading itu mudah kalau sudah dikasih stop lossnya di mana, trailing stopnya di mana. Kalau mau average up, kalau dia berhasil breakout naik ke atas, tambahnya di mana ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya Antam. Jadi Antam ini 2 hari yang lalu saya bahas mengenai satu video ya. Apakah kita harus cut loss di Antam ya? Kalau misalnya sudah punya, kalau misalnya belum punya seperti apa ya? Apakah perlu di average down? Saya sudah bahas di videonya. Ini saya bahas kembali. Hari ini rebound kencang, lumayan tinggi ya bodinya ya. Naik di atas 1840. Memang saya sudah sebutkan sebelumnya di videonya ya. Kalau mau amannya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2020. Kalau beli sekarang terus terang aja masih resiko downtrendnya ini masih kuat. Walaupun hari ini sudah rebound kencang, volumenya juga lumayan ya. Lumayan naik ya. Seperti itu ya. Tapi kalaupun Anda mau copet ya istilahnya yang belum punya, kalau mau buy sekarang boleh saja atau mau buyback sekarang boleh saja, tapi masih resiko ya saya terus terang ya. Walaupun sudah naik, kalau memaksakan diri ya pasang aja stop lossnya di 1840 dan maksimum di 1720. Kalau yang sudah kena stop loss semua sebelumnya mau buyback sekarang
sebenarnya saya nggak ngelarang ya seperti itu ya kalau mau buyback ya. Tapi perlu diingatkan ini downtrendnya masih kuat ya. Jadi paling amannya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2020. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2020 ya, ini saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Akhirnya dan dia dari bawah naik ke 2020, kemudian dia koreksi ke 1720 ya, kemudian dia rebound ya. Jadi kalau dia sudah breakout lagi ke atas 2020, kemungkinan besar dia masih akan bagus ya, perjuangannya masih lanjut ya, bisa ke 2310 ke atas ya, dan bahkan dengan target 2600 masih memungkinkan ya, karena dia turunnya ini karena sebelumnya karena adanya sentimen negatif ya seperti itu ya. Jadi kita lihat juga asing juga jualan ya seperti itu ya, kurang lebih cukup lah ya untuk Antam ya. Oke. Berikutnya untuk ADRO. Di ADRO bagi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy, ini area buy weakness sudah saya sebutkan ya. Jadi ADRO itu sudah saya bahas sering banget ya. Jadi jangan bosan-bosan. Kalau memang lagi tinggi-tinggi ya waktu koreksi kan kita buy. Ya ini kan sudah saya sebutkan. Kalau yang rajin nonton mencatat ya. Naik ke atas 2200 rebound ya. Boleh buy. Naik ke atas 2300 tambah lagi. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2400 tambah lagi ya seperti itu ya. Target berikutnya masih bisa di 2600 dan 2800. Ini uptrendnya masih cukup bagus. Memang di sini area konsolidasinya lumayan lumayan ya, antara 2200 sampai dengan 2470 ya. Jadi selama bertahan di atas 2200 masih cukup bagus. Pasang aja stop lossnya di 2200 dan 2100 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya kita jual dulu sebagian. Kalau turun di bawahnya 2100 lebih baik jual dulu semuanya, tunggu di area sekitar 1800-an ya sampai 1870. Itu untuk ADRO. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Inco. Inco juga sudah saya bahas ya mengenai video Antam ya. Jadi saya sudah sebutkan sebelumnya, saya sih buy Inco ya, saya sudah sebutkan alasannya kenapa. Jadi ini garis-garisnya sudah saya bantu ya. Jadi kalau yang rajin nonton ya, garisnya sudah saya berikan ini lumayan akurat ya. Dalam arti seperti ini ya. Ini sudah saya gambarkan sebelum hari ya. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan mulai dari tahun lalu ya. Jadi bukan karena hari ini naik terus saya gambarkan garisnya, enggak ya. Silakan nonton sebelumnya. Jadi tujuannya saya kasih garis-garis ini buat apa? Katanya sebelumnya ada komentar katanya percuma Pak Sunar kasih garis-garis gitu. Katanya nggak membantu, buat orang salah paham ya begitu ya. Dia menyarankan saya pakai broker aja, broker yang mana akumulasi ya kita ikut-ikutan ya. Tapi enggak ya, saya nggak mau ikut-ikutan orang lain. Saya fokusnya di pergerakan harganya. Ya di sini saya sudah sebutkan ya, naik ke atas 4700 boleh tambah lagi, naik ke atas 4840 tambah lagi, naik ke atas 4970 boleh tambah lagi ya. Target price-nya di 5150. Memang saya sebutkan juga kalau naik ke atas 5150 mau tambah lagi boleh silakan ya. Tapi ternyata gagal Pak Sunar. Ya, tapi kan saya sudah sebutkan garis-garis ini fungsinya ganda ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas, kita mau tambah lagi average up silakan. Tapi jangan lupa pasang trailing stopnya juga atau stop lossnya yang untuk buy yang breakout ini ya. Kalau dia gagal ya terpaksa jual dulu ya seperti itu ya. Jadi reboundnya sejauh ini masih cukup bagus. Untuk yang sudah punya yang belum pasang trailing stop atau stop loss ya pasang aja di, kalau ikutin garis saya ya, pas 4970 dan 4840. Itu trailing stopnya dan stop lossnya. Kalau yang mau buy on weakness, saran saya tunggu aja di 4700 ya. Jadi kalau koreksi di bawah 4700, kalau dia berhasil rebound atau mantul kita berusaha beli. Belinya bertahap, naik ke atas 4840 tambah lagi, naik ke atas 4970 tambah lagi ya. Jadi ini 4840 ini sebenarnya area terbaik ya. Kalau dia koreksi di 4840 mau rebound lagi mantul ya kita buy boleh ya. Jadi nggak harus tunggu di 4700. Tapi kalau yang mau tunggu di bawah ya maksimum di 4700. Kalau dia di bawah 4700 jangan beli dulu, itu namanya kita takut bisa jatuh ya. Dia turun lagi bawah 4700, resiko jebol support lagi ya 4530 dan bahkan bisa aja dia turun di bawah 4240 ya seperti itu ya. Jadi di sini garis-garis ini untuk acuan ya seperti itu ya. Jadi trading sekali lagi saya sebutkan, kalau ada acuannya garis-garisnya ya kita tinggal tambah lagi kalau berhasil naik ya, mudah ya pasang automatic order. Jadi nggak perlu dilihatin setiap hari ya, nanti tambah stres ya seperti itu ya. Kalau pasang automatic order kan enak, naik ke atas tambah. Tapi kalau dia gagal ya kita jual dulu ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk info. Berikutnya untuk BBCA. BBCA Pak Sunar lemot habis breakout kok dia koreksi lagi, testing area konsolidasi ya. Ya memang benar ya. Area buy on weakness bagi yang nggak berani beli sekarang ya tunggu aja di paling dekat 7450 ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 7450, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik atau rebound ke atas 7450. Karena kalau masih di bawahnya 7450 ada kemungkinan dia testing lagi area 7300 sampai dengan 7175 ya. Ini area supportnya sebelumnya. Tapi perlu diingatkan kalau yang sudah punya kalau di bawah 7175 lebih baik untuk BBCA jual dulu ya. Memang fondasinya
fundamentalnya bagus, tapi kalau saya fokusnya di pergerakan harganya, ya saya harus konsisten ya. Kalau turun di banyak 7175 lebih baik jual dulu. Jual itu bukan berarti wah sayang Pak Sunar, barang bagus kok dijual dulu gitu. Atau yang sebelumnya komentar katanya IHSG dijual, BCA dijual berarti IHSG bakalan turun. Belum tentu ya seperti itu ya. Jadi sejauh ini di atas 7175 masih cukup bagus untuk BBCA kalau mau hold maksimum ya. Kalau turun banyak itu dia akan testing area support berikutnya di 6775 ya. Saya sarankan di sini ya kalau mau buyback ya. Kalau dia turun gagal ya rebound barusan buy. Saya nggak menggunakan turun ya enggak ya. Jangan salah paham ya. Ini masih bisa naik lagi. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Telkom. Jadi Telkom ini sudah saya bahas sebelumnya ya. Untuk Telkom lemot Pak Sunar, akhirnya dia sampai target yang 4.300 ya. Sering banget loh saya bahas Telkom ya, dekat dengan 4.000, mau buy silakan ya. Memang sideways-nya dia sekitar 4.000 sampai dengan 4.000 ini ya, saya sebutkan sebelumnya 4.250. Hari ini target price yang sudah saya sebutkan 4.300 pas di garis yang saya berikan sebelumnya tercapai ya. Jadi garis ini bukan karena hari ini sampai 4.300 terus saya gambarkan enggak ya. Ini sudah saya gambarkan beberapa hari yang lalu ya. Jadi yang mulai dari bawah saya sudah gambarkan area buy and weakness sudah saya sebutkan 4.000. Dekat dengan 4.000 kalau mau buy kan saya sudah sebutkan boleh ya. Naik ke atas 4.050, naik ke atas 4.100 tambah lagi dan seterusnya. Nah, posisi sekarang kalau sudah trailing stop kena ya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4.300 kita boleh buy back, tapi jangan terlalu banyak, baiknya bertahap aja. Jadi naik ke atas 4.350 tambah lagi, naik ke atas 4.400 tambah lagi, target price berikutnya di 4.500 dan bahkan untuk Telkom ini masih memungkinkan ke 5.000 masih bisa ya seperti itu ya. Jadi kita jangan takut ketinggian, tapi jangan takut terlalu agresif juga ya. Yang penting ini garis-garisnya sudah saya berikan. Memang yang di atas kalau mau average up saya nggak gambarkan ya, nanti terlalu dekat nggak kebaca angkanya ya seperti itu ya. Ini kalau mau koreksi tunggu buy and weakness ya tunggu di 4.000 aja. Ya saya nggak menggunakan turun enggak ya. Ini masih bisa naik lagi. Kalau paling dekat kalau dia masih bagus ya mungkin tunggu di 4.200 lah ya. Kalau dia turun di banyak 4.200 dikasih koreksi. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4.200 ya. Naik ke atas 4.200 kita boleh buy ya atau buyback ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk Telkom, mudah-mudahan lancar. Berikutnya BBRI. Mungkin yang ikuti saya untuk BBRI ya, jangan bosan-bosan ya, masih tetap sama ya. Saya sebutkan naik ke atas 4190 boleh buy. Jadi yang belum punya naik ke atasnya baru boleh buy ya. Belum Pak Sunar. Ini Pak Sunar kalau bilang naik ke atas 4190 boleh buy. Ternyata seringkali setelah buy gagal ya. Ya memang itu testing area seperti itu ya. Dia kecenderungan memang sideways ya. Sideways-nya sekitar antara 4050 sampai dengan 4250-an kurang lebih ya. Jadi kalaupun sudah beli ya selama di atas 4.110 dan di atas 4.050 sebenarnya untuk BBRI masih ada harapan ya. Kecenderungannya memang dia kecenderung sideways, tapi sideways-nya ini dia mulai di jalur downtrend-nya ya. Walaupun ini secara primary trend dia uptrend, tapi kan sudah sejak dari puncaknya itu ya, setelah proses right issue-nya selesai dia naik sampai tinggi kan 4460, kemudian dia cenderung sideways, tapi sideways-nya ini cenderung melandai ya, turun ya, cenderung turun gitu ya. Jadi mudah-mudahan aja masih bertahan di atas 4.000 ya. Selama di atas 4.000 masih ada harapan ya seperti itu ya, masih ada peluangnya masih cukup bagus. Kurang lebih cukup. MDKA ini juga sudah saya sering bahas, uptrend-nya masih bagus. Jadi saya sudah sebutkan area on weakness-nya di 3810 ya. Kalau dia koreksi dia berhasil rebound ke atas 3810. Seperti hari ini kan dia rebound. Jadi kalau mau buy boleh ya. Naik ke atas 3.900 saya tambah lagi, saya sarankan tambah lagi boleh. Kemudian naik ke atas 4.000 tambah lagi ya seperti itu ya. Jadi belinya bertahap. Jadi pasang automatic order buy ya. Dan juga pasang automatic order untuk sell, pasang trailing stop-nya dan juga stop loss-nya. Target berikutnya masih memungkinkan ke 4.200 dan 4.400, uptrend-nya masih cukup bagus ya. Jadi untuk saham-saham yang masih satu grup ya, masih ada hubungannya dengan ADRO ya. Nah itu yang biasanya masih kuat uptrend-nya itu adalah ADRO, kemudian ADMR ya. Saya nggak bahas ADMR belum ya, karena dia masih baru saja IPO masih naik-naik terus ya. Jadi saya belum bahas, nanti tunggu koreksinya aja ya, sabar aja, nanti dikasih kok ya. Walaupun kapan ya kita nggak tahu. Kemudian MDKA ya, itu sudah sering saya sebutkan juga, tapi ya mudah-mudahan lancar ya seperti itu ya. Ya kurang lebih cukup ya, ini sudah 8 saham untuk bagian pertama, nanti berlanjut ke bagian kedua ya. Bagian kedua saya akan bahas TBIG, BEBS, Buka, BMRI, Harum, BGTG, dan Pegas. Nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu ya. Amin. Terima kasih banyak.